Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan serta akhwat, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, peserta tadabbur Al-Quran, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang berbahagia ini memberikan kepada kita taufik kembali untuk hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, dalam keadaan sehat walafiat insya Allah, dalam keadaan penuh semangat dan keimanan yang tinggi serta azam untuk istiqamah di dalam menjalani kehidupan kita di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu, kita hari ini akan melanjutkan tadabbur Al-Qur'an. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surah Ali Imran ayat 159 sampai 165 insyaallah. Di ayat 159 kita langsung ke 159 karena di awal kepala surah halaman daripada halaman 71 ini yang kemarin sudah kita tadabburi ya, yang 158 karena berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kemudian di ayat yang 159 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka sungguh dengan sebab rahmat daripada Allah, kamu wahai Muhammad bisa berlemah lembut kepada mereka, yaitu kepada para sahabatnya ya. Para sahabatnya yang diantaranya ada yang di antara sifat mereka atau perbuatan mereka itu ada yang menyakiti hati atau menyakiti perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang faktor kelemahan iman mereka. Seperti yang terjadi di perang Uhud yang kemarin kita ceritakan ya. Ada yang sudah diperintahkan untuk bertahan di bukit rumah ya. Kemudian mereka berkhianat. Mereka meninggalkan tempatnya karena ingin merampas harta rampasan perang bersama teman-teman yang lain ya. Nah, ini tentu suatu hal yang pasti membuat sakit hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sakitnya bukan karena soal perintahnya dilanggar, tetapi karena perbuatan mereka tersebut telah menyebabkan betapa banyak daripada pasukan Nabi Muhammad SAW, bahkan paman beliau yang beliau cintai, menemui kesyahidan ya, karena pembelotan atau pengkhianatan yang mungkin sebetulnya tidak juga mereka sengaja ya. Tapi inilah ya, tentunya sebagai manusia Rasulullah SAW ada memiliki rasa marah, memiliki rasa murka begitu ya, dan juga hal-hal lain yang terjadi dalam kehidupan beliau sehari-hari dari para sahabat yang memang sebagian mereka masih hadithul Islam, masih baru Islamnya ya, masih sisa-sisa kejahilian itu masih melekat di dalam watak mereka begitu. Maka Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahu. Maka sungguh karena rahmat Allah lah, karena kasih sayang Allah lah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lintalahum, kamu menjadi lemah lembut kepada mereka. Ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, dan kalaulah seandainya kamu itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap keras ya, bersikap keras, kasar kepada mereka, ghalidhal qalbi, dan kasar hati, tidak membuka hati ya, kemudian bersikap kasar, bersikap arogan begitu, dan hati engkau tidak mudah tersentuh ya, hatinya terbuat dari batu begitu, kasar. Maka kata Allah, lam faddu min haulik, maka sungguh tentulah mereka akan menjauhkan diri darimu ya, para sahabat-sahabat yang baru masuk Islam tersebut. Karena memang tabiatnya manusia ya tentu tidak suka dikasari, tidak suka dibentak, tidak suka dihardik ya, tidak suka diberikan muka yang cemberut, sifat yang kasar dan lain sebagainya. Maka di sini Allah mengatakan, kalaulah seandainya engkau wahai Muhammad bersikap keras dan berhati kasar kepada mereka ya, tidak berlemah lembut, tidak merangkul, tidak sabar kepada sahabat-sahabatmu yang baru masuk Islam tersebut, maka tentu mereka semua akan menjauhkan diri dari kalian. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, tentunya ayat ini meskipun ditujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Namun kita mesti mengambil ibrah daripada ayat ini untuk kita bawakan dalam kehidupan kita sendiri. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya ya suatu sikap yang penting untuk kita teladani ya, yaitu sikap lemah lembut kepada orang ya. Sikap lemah lembut kepada siapa saja. Terutama tentu kepada orang-orang dekat dengan kita, kepada keluarga ya, kepada sahabat, kepada tetangga. Dan juga di dalam konteks kita berdakwah kepada masyarakat, kita harus memiliki sifat lemah lembut ini ya. Tidak bersikap kasar, tidak main tunjuk-tunjuk, tidak main menyalahkan di depan umum ya, mengatakan orang ahli bid'ah lah, mengatakan orang ahli telah kafir. Ya, tentu cara-cara seperti ini penting kita perhatikan agar tidak terjadi seperti yang dikatakan dalam ini, lam faddu min haulik. Mereka akan menjauhkan diri daripada kita ya. Apalagi di zaman sekarang kita perlu menerapkan strategi di dalam berdakwah ya, di dalam mengambil hati orang ya. Tidak bisa kita dengan cara-cara yang arogan, tidak bisa dengan cara-cara yang kasar. Karena namanya manusia di zaman sekarang ini buat banyak pilihan ya. Kalau seandainya dia tidak nyaman dengan kita, dia pergi kepada orang lain ya. Dia kalau orang lain itu lebih baik atau baik ya. Kalau seandainya orang itu orang yang buruk, orang yang justru menjerumuskan mereka, maka kita yang akan mengalami kerugian ya, tidak berhasil mendapatkan keberhasilan dalam dakwah kita. Maka ini penting tentunya Bapak dan Ibu ya, tentunya ada batasan-batasan ya di dalam kita bersikap lemah lembut dalam berdakwah ya. Karena Rasulullah SAW juga pernah mengatakan sesungguhnya beliau tidak pernah marah kalau seandainya yang disinggung itu adalah pribadi beliau. Akan tetapi kalau yang dilanggar itu adalah haknya Allah ya, dilanggar hududullah, maka beliau bukan main marahnya. Nah, kita juga demikian ya. Selagi itu masih perkara-perkara yang bersifat pribadi ya, soal perasaan, soal ketersinggungan pribadi, sikap dan lain sebagainya, maka tentu kita bisa berlapang hati seharusnya. Kita berlapang dada ya. Karena kita memang sedang dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Demikian kata Allah dalam Al-Qur'an. Serulah kepada jalan Tuhanmu itu dengan hikmah, dengan bijaksana, ya, wal mau'izatil hasanah, dan memberikan nasihat yang baik dengan cara yang baik. Ya, jangan sampai kita ketika mendakwah mengajak orang kepada kebaikan, kita kemudian mengkoreksi kesalahannya di depan umum begitu ya. Karena mengkoreksi kesalahan orang lain atau memberikan memberikan nasihat di depan umum itu, yang akan terjadi bukannya orang yang kita nasihat tersebut berubah, yang terjadi dia tidak akan berubah atau bahkan meningkatkan kesalahannya dan menyebabkan terjadinya permusuhan antara kita dengan dia begitu. Nah, ini yang penting kita teladani dari ayat ini Bapak dan Ibu rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya, mengingatkan kepada nabinya untuk bersikap lemah lembut ya, tidak keras dan tidak berhati kasar kepada para sahabatnya yang memang baru masuk Islam ya, baru mendapat hidayah dari Allah, tabiat mereka, watak mereka masih melekat kepada masa-masa kejahilian mereka sebelumnya. Lam faddu min haulik, kalau kamu tidak bersikap kasar dan keras hati, maka mereka akan menjauhkan diri dari kalian ya. Fa'fu anhum, lalu kata Allah, maafkanlah mereka. Nah, jadi tidak saja sekedar bersikap lemah lembut, tapi Allah perintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan mereka, memaafkan kesalahan mereka. Bahkan sekelas pengkhianatan yang mereka lakukan di perang Uhud ya, meskipun dalam tanda kutip bukan pengkhianatan yang dalam artian mereka berbalik kepada musuh, bukan ya, tapi tergoda dan tergelincir oleh fitnah dunia yang menyebabkan 70 orang sahabat ya, pembesar sahabat bahkan meninggal dunia karena tindakan mereka tersebut. Lalu Allah perintahkan kepada mereka, kepada Rasulullah SAW untuk memaafkan mereka. Ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Muhammad SAW untuk memintakan ampunan atas dosa dan kesalahan yang telah mereka lakukan. Subhanallah ya. Ini tentunya memberikan gambaran kepada kita betapa agama kita ini, betapa Tuhan yang kita sembah ini, Allah Subhanahu wa taala betul-betul zat yang maha pengampun, zat yang maha lembut, zat yang maha pengasih kepada hambanya ya. Meskipun banyak kita lihat ayat-ayat yang Allah katakan sesungguhnya innallaha syadidul iqab, Allah maha dahsyat hukumannya ya, Allah maha membalas dendam. Akan tetapi ketika kita menemukan ayat-ayat yang mengungkapkan betapa Allah itu mencintai al-afu, mencintai kemaafan, baik itu dari dirinya dan begitu juga kepada hambanya ya, kepada nabinya dan kita sebagai hambanya juga, sifat mudah memberikan maaf ini ya. Perkara kita tersinggung itu suatu hal yang manusiawi ya. Kata Rasulullah SAW kalau tidak salah,
Barang siapa yang dibikin marah, dibangkitkan emosinya lalu dia tidak marah, maka dia seperti keledai begitu. Jadi marah kalau dipancing-pancing kemarahan itu adalah suatu hal yang biasa ya. Akan tetapi maka sikap kita setelah itu adalah memaafkan. Kalau seandainya itu memang kesalahan dan baik orang tersebut minta maaf atau tidak minta maaf, maka kita dianjurkan oleh akhlak agama kita untuk mudah memberikan maaf. Dan kemudian Rasulullah diperintahkan untuk meminta ampunkan kepada mereka. Nah, ini juga bisa kita lakukan Bapak dan Ibu ya. Samping kita memaafkan orang lain, kita minta ampunkan juga dosanya ya. Kita ikhlaskan, kita minta mohonkan ampun karena seorang hamba Allah yang mulia hatinya. Meskipun dia sakit sekalipun, dianiaya, dizalimi, namun karena keimanannya kepada Allah, dia menganggap bahwasanya tidak ada seorang hamba Allah yang mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti dia saudara kita. Pasti kita ingin dia masuk surga bersama kita kelak di hari kiamat, dan kita tidak ingin membebankan suatu dosa yang menjadi hisab baginya di akhirat, yang menyebabkan dia dibenamkan ke neraka jahanam. Maka seorang manusia yang berhati mulia, seorang hamba Allah yang berhati mulia, tidak saja dia memaafkan orang berbuat salah, berbuat zalim, aniaya kepadanya, dia juga akan memintakan ampunan untuk dosa orang-orang tersebut. Sebagaimana yang Allah berikan perintah kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian perintah yang ketiga, kalau yang tadi fa'fu anhum pertama, wastaghfir lahum itu perintah yang kedua, memaafkan dan kemudian memintakan ampun. Lalu perintah Allah yang ketiga kepada nabinya itu wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusanmu ya, dalam urusan peperangan, dalam urusan yang menyangkut strategi peperangan, pemerintahan, siasat dan lain sebagainya yang memang layak mereka untuk diajak bermusyawarah. Jadi ini salah satu ayat Bapak dan Ibu yang memberikan pedoman kepada kita bahwasanya agama kita ini sangat menjunjung tinggi demokrasi ya. Tidak ada itu otoritas dalam agama kita ya, otoritas mutlak, diktatoris, diktator itu tidak ada dalam agama kita. Rasulullah SAW diperintahkan dalam ayat ini dengan perintah yang sangat jelas, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dengan mereka di dalam suatu urusan ya, dalam urusan ini ya, mungkin waktu itu maksudnya peperangan yang strategi yang hendak diambil dalam perang Uhud, dalam perang-perang yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau suka bermusyawarah. Kalau memang suatu perkara yang masih ada majal atau masih ada kesempatan di situ untuk bermusyawarah, pasti beliau bermusyawarah. Tapi kalau seandainya memang sudah wahyu yang mutlak dari Allah, beliau akan sampaikan kepada para sahabat bahwasanya inilah wahyu mutlak dari Allah, tidak ada ruang di situ untuk bermusyawarah, maka sahabat pun akan mengatakan sami'na wa ata'na. Seperti yang terjadi pada saat perang Khandaq ya. Pada saat itu Rasulullah SAW mendapat kabar mereka akan diserbu oleh orang-orang kafir dari Makkah, dan pada waktu itu Rasulullah SAW meminta sahabat untuk menyampaikan idenya ya. Dan pada saat itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini mengikuti perintah engkau yang merupakan wahyu dari Allah, atau termasuk perkara-perkara yang kami bisa menyampaikan ide kami padanya? Maka Rasulullah mengatakan ini termasuk perkara-perkara yang kalian bisa menyampaikan ide kalian padanya, usulan ya. Nah, pada saat itu di antara yang tampil menyampaikan urusan adalah sahabat Rasulullah SAW, Salman Al-Farisi. Beliau seorang sahabat yang berasal dari Persia. Beliau mengusulkan bahwasanya untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara ya, rakyat Madinah yang pada saat itu memang masih terbatas kekuatan mereka, sementara kekuatan musuh begitu besar dan mereka akan masuk ke dalam kota dan membunuh anak-anak, wanita dan merampas apa saja. Maka saat itu Salman Al-Farisi tampil memberikan usulannya, yaitu agar dibuat di sekeliling kota Madinah itu semacam parit begitu ya, semacam parit yang jaraknya cukup luas, yang membuat pasukan berkuda orang-orang kafir itu tidak bisa dengan leluasa melintas menyeberang masuk ke kota Madinah ya. Nah, ini akhirnya diterima oleh Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah kita itu seorang yang sangat demokratis. Demikian juga pada saat terjadi perang perjanjian Hudaybiyah ya, di saat Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah dan Rasulullah SAW ingin berumrah dengan para sahabatnya yang telah masuk Islam di Madinah. Begitu beliau sampai di daerah Hudaybiyah, beberapa kilometer dari pintu Makkah itu, Rasulullah SAW dihadang oleh
pemuka Quraisy dan memperingatkan Nabi Muhammad untuk tidak melanjutkan langkahnya masuk ke kota Mekah, karena kalau seandainya Rasulullah masuk, nekat masuk, mereka akan diperangi, mereka akan dibunuh oleh orang-orang kafir tersebut. Nah, Rasulullah SAW karena mempertimbangkan kebaikan dan keselamatan para sahabatnya, beliau berhenti di Hudaybiyah itu. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk bercukur dan begitu juga untuk menyembelih seekor binatang kurban ya sebagai pembayaran dam atau denda atas umrah yang telah mereka niatkan namun tidak jadi mereka laksanakan. Nah, ini dalam aturannya harus harus mencukur rambut dan membayar denda seekor kambing. Rasulullah SAW telah memerintahkan ini kepada para sahabatnya sampai 3 kali Rasulullah mengulangi, cukur rambut kalian dan berkurbanlah dengan seekor kambing, ya, bayarlah dendanya. Namun tidak ada di antara sahabat yang melakukannya, mereka diam saja begitu. Nah, datanglah istrinya Nabi Muhammad SAW menyampaikan memohon izin kepada Rasulullah, apakah dia bisa memberikan usulan? Ya silakan, kata Rasulullah. Ini seorang istri begitu. Ya, Rasulullah sangat demokrasi bahkan dengan istri-istri beliau sekalipun. Maka kata istri Rasulullah yang kalau tidak salah waktu itu Ummu Salamah, beliau mengatakan, engkau keluar saja kepada mereka ya Rasulullah, engkau lihatkan di hadapan mereka, engkau mencukur rambut engkau dan engkau lihatkan di hadapan mereka, engkau menyembelih seekor kambing sebagai pembayaran dam, begitu, maka niscaya mereka akan mengikutinya. Nah, pendapat daripada istrinya ini, Ummu Salamah ini diikuti oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau keluar, beliau mencukur rambutnya dan menyembelih kambing di hadapan para sahabat tanpa berbicara sepatah kata pun. Dan ternyata benar, melihat Rasulullah SAW melakukan praktek ini, semua sahabat akhirnya mengikuti. Ya, nah ini salah satu bentuk-bentuk bagaimana cara Rasulullah SAW bermusyawarah di dalam kehidupannya. Nah, tentu ini penting menjadi perhatian kita, Bapak dan Ibu. Ya, siapapun kita, apakah kita seorang ayah, ya, kita perlu bermusyawarah kepada anak-anak kita ketika kita ingin mengambil suatu keputusan. Apalagi kalau keputusan itu berkaitan dengan diri mereka. Soal jodoh, soal memilih jurusan sekolah atau kuliah di mana dia akan sekolah, ya. Apa yang harus dia lakukan. Nah, tentu seorang ayah yang baik, bijak, dan orang tua tentunya, ibu juga mengajak anaknya bermusyawarah. Begitu juga pasangan suami istri. Istri hendaknya bermusyawarah dengan suami, ya, dan suami juga apalagi ketika akan melakukan sebuah keputusan penting dalam rumah tangga, mengajak istri bahkan juga kalau bisa anak-anak untuk bermusyawarah. Demikian juga dengan seorang pemimpin di level apapun. Seorang pemimpin yang baik, dia tidak otoriter, ya, dia tidak melakukan apa-apa semua dengan menurut pandangan dirinya sendiri saja, tapi dia senantiasa mengambil pendapat dan bermusyawarah dengan bawahan-bawahannya, ya, orang-orang yang dia pimpin. Meskipun pada akhirnya dia akan mengarahkan pada suatu keputusan, maka secara psikologi, ya, secara psikologi orang-orang ketika diajak bermusyawarah, dimintakan pendapat, mereka akan merasakan suatu kebahagiaan, mereka akan merasakan dihargai, dianggap, demikian, ya, sehingga ketika suatu kelompok mereka semua merasa dihargai, merasa dianggap, maka tentu akan melahirkan soliditas, ya, akan melahirkan kekokohan, kesolidan di dalam suatu kelompok tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sering kita dengar, ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita telah berazam, telah memutuskan suatu keputusan, suatu perkara telah kita ambil keputusan, maka kata Allah fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kamu kepada Allah, ya. Jadi kalau kita sudah bermusyawarah, kita sepakati suatu keputusan yang menjadi kesepakatan bersama, maka bulatkan hati kita, jangan lagi toleh kiri dan kanan, maka lakukanlah, bacalah bismillahirrahmanirrahim dan bertawakal kepada Allah. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa kita ambil juga suatu kesimpulan bahwasanya yang namanya tawakal itu di awal usaha. Ya, di awal usaha ketika kita telah memutuskan suatu perkara dan kita akan melaksanakannya, maka kita langsung bertawakal kepada Allah di situ. Bukan seperti pemahaman sebagian orang, kita berusaha dulu, nanti kalau hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya, baru dia bertawakal. Nah, ini sesuatu pemahaman yang salah. Dia berusaha dulu menurut kekuatannya, ya, menurut strategi yang dia bangun. Nah, apapun yang terjadi, dia nanti baru bertawakal kepada Allah. Tidak, ya. Yang benar itu adalah sejak awal kita bertawakal kepada Allah. Sebelum kita melakukan suatu urusan, sebelum kita melakukan suatu usaha atau upaya, kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Ya, kalau kita sudah memutuskan suatu tekad atau niat,
Maka kata ayat ini mengatakan, Allah mengatakan fatawakkal 'ala Allah. Langsunglah kamu bertawakal kepada, berserah diri kepada Allah. Tapi tentu maksudnya berserah diri di sini Bapak dan Ibu jangan diartikan menyerah begitu saja ya. Mempasrahkan diri tidak, ya. Mempasrahkan diri iya, tapi maksudnya dalam upaya tersebut kita harus mendatangkan semua sebab-sebab yang memberikan keberhasilan kepada azam kita tersebut, kepada upaya dan usaha kita tersebut ya. Di samping kita bertawakal kepada Allah. Bertawakal di sini maksudnya kita perhatikan rambu-rambu Allah ya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah di saat kita sedang berupaya dan berusaha tersebut ya. Kita perhatikan batasan-batasan Allah. Ketika kita menghadapi rintangan, tantangan ya, kita langsung meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan kita terus berupaya mencari strategi, belajar ya, bahkan kalau perlu meminta bantuan dari pihak yang lain. Yang penting bagaimana supaya usaha itu tercapai. Maka inilah yang dimaksud dengan tawakal. Jadi yang namanya tawakal itu Bapak Ibu berusaha dulu dengan sekuat tenaga, baru setelah itu diserahkan kepada Allah, bukan ya. Jadi sejak awal usaha kita lakukan, maka kita sudah wajib atau dianjurkan atau disuruh kita bertawakal kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal ya. Yang bertawakal yang seperti yang tadi kita jelaskan. Bertawakal dari awal proses, di saat proses atau di tengahnya proses, dan di akhir proses. Dari awal, di pertengahan sampai akhir, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya, tentunya ayat ini masih ada hubungan dengan perang Uhud ya, yang tadi kita sampaikan di ayat 159. Kemudian meskipun secara umum juga nasihat dan hikmah yang bisa kita ambil, kita petik untuk kita bawakan dalam kehidupan kita. Lalu Allah mengatakan di ayat 160, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. In yansurkumullah, jika Allah menolong kamu sekalian, fala ghaliba lakum, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kalian. Nah, ini kaidah ya Bapak dan Ibu. Kaidah dan aqidah ya. Kaidah artinya rumus suatu ketetapan, rumus kehidupan begitu. Dan juga akidah harus menjadi keyakinan bagi kita bahwasanya jika Allah telah menetapkan kemenangan kepada kita dalam hal apapun dalam kehidupan kita ini, terutama yang berhubungan dengan perjuangan untuk agama Allah. Ya, baik juga untuk kehidupan kita. Kalau Allah telah menetapkan kemenangan untuk kita, fala ghaliba lakum, maka tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kita. Ya. Nah, ini tentunya harus kita yakini, harus menjadi suatu inspirasi bagi kita, keyakinan bagi kita. Ketika kita berjuang, kita gantungkan harapan kita sepenuhnya kepada Allah dan keyakinan kita bahwasanya kalau Allah sudah menetapkan kemenangan, tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan kita. Ya. Namun sebaliknya, wa iyakhzulkum, kalau dan jika seandainya Allah membiarkan, menghinakan ya. Yakhdhulkum di sini dalam bahasa Arab sebetulnya artinya menghinakan ya, membiarkan mendapatkan kekalahan begitu. Allah biarkan, Allah tinggalkan, Allah cuekkan begitu ya. Allah tidak pedulikan. Nah, itu maksudnya yakhdhulkum. Faman dzalladzi yansurkum min ba'dih. Kalau ternyata yang terjadi demikian, Allah tinggalkan kamu, Allah biarkan, Allah hinakan kita, tidak kita bantu dan kita tolong, tidak ditolong oleh Allah kita ya. Maka faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, maka siapa yang mempunyai kekuatan untuk menolong kamu setelah Allah itu ya. Artinya apa? Kalau Allah sudah angkat tangan, Allah sudah meninggalkan kita, Allah sudah tidak menolong kita, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Nah, ini tentu kaitannya dengan tawakal tadi Bapak dan Ibu. Ketika seorang bertawakal, dia keyakinannya harus penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Allah akan memberikan kemenangan, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Dan sebaliknya, kalau Allah menghendaki membiarkan kita, ya, membiarkan itu tentu bukan tanpa sebab. Membiarkan kita itu karena perbuatan kita sendiri. Seperti yang terjadi pada perang Uhud ini. Apa yang menimpa mereka? Begitu banyak sahabat yang terbunuh dan banyak mereka yang terluka ya. Karena perbuatan mereka sendiri. Karena tidak konsisten menjaga perintah Rasulullah ya, tidak patuh kepada perintah Rasulullah, tidak amanah dan lain sebagainya. Maka Allah akhirnya biarkan mereka, Allah hinakan mereka ya. Maka kata Allah, kalau kalian sudah terhina seperti itu, maka siapa yang bisa menolong kalian? Sebentar lagi mereka akan disergap oleh kaum musyrikin dan akan dibunuh. Ya, akan dibunuh, tidak tersisa satu orang pun hidup.
Karena begitulah tabiatnya peperangan. Ya, tidak ada rasa belas kasihan dalam peperangan itu. Nah, maka ini sebuah kaidah dan akidah yang Allah tanamkan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada para sahabatnya dan juga untuk kita tentunya Bapak dan Ibu. Bahwasanya jika Allah telah menetapkan ketetapan Allah akan menolong kita, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita, kekuatan atau zat apapun. Dan sebaliknya kalau Allah telah meninggalkan kita bukan tanpa sebab, tapi karena keingkaran kita, ya, kemunafikan kita, perbuatan maksiat kita, pembangkangan dan pengkhianatan kita kepada agama ini, maka kata Allah tidak ada satupun kekuatan yang bisa memberikan pertolongan kepada engkau setelahnya, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, lalu Allah ulangi kembali, dan hendaklah kepada Allah, atas Allah, ya, kepada Allah di sini maksudnya falyatawakkalul mu'minun, bertawakal orang-orang yang beriman itu. Maka hendaklah kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Artinya Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya untuk bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Meskipun kita lihat kemungkinan kita kalah dalam peperangan di depan mata, ya. Secara hitung-hitungan kasat kita akan kalah. Begitu juga dalam perjuangan hidup kita yang lain. Sepertinya mustahil. Tidak mungkin begitu, ya. Tidak mungkin jumlah kita yang sedikit, ya, posisi kita yang lemah, bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, bisa membela hak-hak kita yang dizalimi. Ya, seperti tidak mungkin begitu. Namun sebagai seorang hamba Allah yang punya keimanan, yang terinspirasi dengan ayat ini, kalau Allah telah menetapkan kemenangan, tidak ada yang bisa mengalahkan kita, meskipun jumlah kita cuma sedikit, meskipun hanya dengan suara, meskipun hanya dengan tulisan kita menyerukan kebenaran, tapi Allah yang akan memberikan kemenangan tersebut. Ya, namun sebaliknya, kalau Allah meninggalkan kita, ya, karena perbuatan kita tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mengedepankan dunia, ya, membiarkan agama ini diinjak-injak oleh musuh-musuhnya, menjadikan umatnya semakin terhina, maka tidak ada yang bisa menolong kita setelah itu. Maka oleh karena itu kata Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah kita bertawakal sepenuhnya orang-orang mukmin itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di ayat yang berikutnya 161 Allah mengatakan, wa ma kana linabiyyin an yaghul. Ya, wa ma kana linabiyyin an yaghul, dan tidaklah ada bagi nabi itu kebolehan untuk berkhianat. Bukan kebolehan di sini maksudnya. Tidak mungkin seorang nabi itu memiliki sifat khianat, dan tidaklah mungkin nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW itu, atau nabi siapapun selain Nabi Muhammad, ayyagul, untuk berkhianat, untuk menipu, ya, untuk berbuat khianat, berbuat yang menipu, ya. Dan ayat ini dikatakan dalam asbabul wurudnya, diantaranya ada riwayat yang menceritakan ketika terjadi perang Badar itu Bapak dan Ibu, di saat pasukan Islam telah mendapatkan kemenangan yang gemilang, lalu mulailah para sahabat akan mengumpulkan harta rampasan perang dan akan membagi-baginya. Pada saat itu mereka kehilangan salah satu harta rampasan perang yang nilainya sangat besar, yaitu seekor onta merah, ya, qati'ah begitu, ya, atau fati'ah, atau ya, onta merah lah begitu. Nah, begitu mereka mencari-cari tidak ketemu onta tersebut, lalu ada yang nyeletuk, ya, yang nyeletuk ini nggak satu, nggak dua, nggak tiga, cukup banyak orangnya. Mereka mengatakan onta tersebut telah diambil oleh Nabi Muhammad, telah diamankan oleh Nabi Muhammad, ya. Nah, tentu perkataan ini suatu perkataan yang tidak baik, ya. Menganggap Rasulullah SAW itu mengambil harta rampasan perang suka-sukanya begitu, ya, mengambil yang terbaik lalu meninggalkan sisa-sisa yang tidak baik untuk yang kurang baik atau kurang berharga untuk sahabatnya. Ini menjadi isu akhirnya yang sampai ke telinga Rasulullah SAW. Ya, tentu sebagai seorang manusia barangkali, ya, Rasulullah SAW merasakan kesedihan di situ. Maka akhirnya Allah turunkan ayat ini. Allah mengatakan wa ma kana linabiyyin an yaghul, dan tidak mungkin seorang nabi itu memiliki sifat khianat, sifat berbohong, ya, sifat mendustai atau bermain belakang di hadapan para sahabat-sahabatnya. Ya, itu tidak mungkin. Allah mensucikan nabinya begitu, ya. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dan barang siapa yang memiliki sifat khianat, ya'ti, maka dia akan datang dengan apa-apa yang dia khianati pada hari kiamat, ya. Jadi kata Allah, tidak mungkin Nabi Muhammad itu memiliki sifat khianat, mengambil harta rampasan perang dengan sesukanya lalu
meninggalkan sahabatnya, mengambil sisa-sisanya. Kenapa demikian? Karena dia seorang nabi. Kalaulah itu dia lakukan, maka tentu dia akan mendapatkan akibat ini. Karena Allah mengatakan, barang siapa yang berkhianat, ya, menipu, berbuat curang begitu ya. Yaghul ini lebih kepada curang sebetulnya. Barang siapa yang berbuat curang dengan mengkhianati teman-temannya atau saudara-saudaranya, maka dia akan datang kelak pada hari kiamat dengan apa-apa yang dia khianati. Dalam riwayat diceritakan tentang orang-orang yang suka mencuri binatang ternak, ya. Ada yang mencuri kambing, ya, mencuri sapi, mungkin dalam transaksi jual beli, ya, dengan cara seperti apa saya juga tidak tahu. Yang jelas di situ dikatakan mereka mengambil 1 ekor kambing, 1 ekor kuda, 1 ekor unta, ya, dengan cara-cara yang intrik-intrik penipuan begitu. Maka di sini Allah mengatakan dalam riwayat tersebut, orang-orang yang melakukan penipuan seperti itu tadi, meskipun itu cuma contoh kasus saja, nanti kelak pada hari kiamat akan datang di mana kambing, kalau yang dia curi itu kambing, atau kuda, atau onta, kalau yang dia curi itu uda atau konta, akan dililitkan di lehernya, ya, akan ditimpakan di atas lehernya untuk dia angkut, ya, di yaumul hisab itu. Subhanallah, ya. Kita jangankan untuk diberikan beban di kepala kita, kita membawa diri kita saja pada hari kiamat itu, Bapak dan Ibu, pada yaumul hisab itu kita tidak sanggup, ya. Karena begitu dahsyat kejadian, ya. Ada yang keringatnya membanjirinya, bahkan sampai menenggelamkannya begitu, ya. Saking terik dan panasnya matahari pada hari tersebut. Nah, ini ditambah lagi dengan beban di pundak kita, seekor kambing atau kuda atau onta, dan itu hanya perumpamaan, tergantung kepada sebanyak apa yang kita curi, yang kita tipu dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Dan ini harus hati-hati kita, Bapak Ibu, terutama perkara tanah misalnya. Ada orang-orang yang biasanya kebanyakan di kampung, ya, yang kerjaannya setiap minggu, setiap bulan itu menggeser batas tanah, ya, menggeser batas tanah tanpa diam-diam, tanpa pengetahuan tetangga sebelahnya. Hari ini digeser agak 10 cm begitu, ya. Kemudian 1 bulan lagi digeser lagi tanpa dirasakan, tanpa diketahui oleh orang sebelahnya. Nah, ini suatu begitu juga dalam perdagangan, ya, dalam perdagangan, ya, banyak penipuan kita lihat, ya, di media sosial, ya, viral, ya. Ada yang ditimbang di depan orangnya benar 1 kilo. Lalu dengan triknya yang luar biasa itu, begitu orang itu akan ambil, yang diambil kresek yang di sampingnya yang lain yang isinya cuma mungkin tidak sampai 1 kilo atau cuma 800 gram yang sudah disiapkan begitu. Ya, pernah kita lihat tentunya di-share, ya, di WhatsApp atau di Facebook, praktek-praktek penipuan dalam perdagangan yang dilakukan sedemikian rupa, ya. Ini namanya ghul, curang, ya. Nah, ini kata Allah, barang siapa yang berlaku curang dalam kehidupannya di dunia, maka semua kecurangannya itu akan dililitkan ke lehernya pada hari kiamat, ya. Akan didatangkan dan dililitkan kepada lehernya, dan dia akan bawa itu kepada mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, tentu kita masih punya kesempatan. Kalaupun ada di antara kita yang pernah melakukan ini, maka pintu taubat Allah masih terbuka, ya. Karena perkara hak ini, Bapak dan Ibu, bukanlah perkara yang ringan. Semua akan dihisab oleh Allah, ya. Nah, kalau seandainya masih ada kita kesempatan di dunia untuk memulangkan hak yang mungkin kita dapatkan tidak dengan cara yang sah, tidak dengan cara yang hak, maka selagi kita masih hidup ini, mari kita pulangkan hak tersebut, ya. Karena semua itu kelak akan menjadi beban yang luar biasa beratnya bagi kita di yaumul qiyamah. Jadi kata Allah, tidak mungkin Nabi bersifat khianat seperti itu. Tidak mungkin Nabi berbuat curang seperti yang dituduhkan oleh sahabat. Dituduh Nabi yang menyembunyikan atau mengambil onta merah tadi pada perang Badar, karena Nabi itu adalah seorang Nabi yang dia tahu bahwasanya siapa yang berbuat khianat akan dililitkan kepadanya kelak di lehernya apa yang dia khianati itu pada hari kiamat. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, lalu pada hari itu akan diberi balasan setiap jiwa, setiap manusia, siapapun, maka sahabat atas apa-apa yang dulu dia usahakan di atas dunia, yang dia lakukan, yang dia kerjakan, baik yang baik, begitu yang buruk, terutama yang buruk-buruk, ya, penipuan, ya, insya Allah, ya, dan CCTV-nya Allah itu bila hudud, nggak ada batasnya. Kita di dunia, ya, kalau berbohong, melakukan suatu perbuatan buruk, lalu ternyata terungkap dengan CCTV, bagaimana malunya Bapak dan Ibu, ya. Nah, bagaimana di akhirat yang semua detil perbuatan kita itu akan bisa diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Wahum la yuzlamun, dan mereka sama sekali tidak akan dianiaya, tidak akan dizolimi dalam hisab tersebut. Nggak mungkin Allah kesalahan kita cuma 10 dikasih hukuman 20, itu nggak mungkin. Ya, yang Allah akan berikan seimbang setimpal dengan kesalahan kita. Tidak ada kezaliman di situ. Yang akan ada hanya keadilan. Orang yang berbuat kesalahan sebanyak apapun kesalahannya akan diberikan iqabnya, hukumannya, ya, dan tidak ada kezaliman di situ sama sekali Allah lakukan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, "Afamanittaba'a ridwanallah", maka apakah orang-orang yang mau mengikuti keridhaan Allah, mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bermaksiat kepadanya, mengikuti perintahnya dan tidak mendurhakainya, ya, maka apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, baik dengan mengikuti perintah Allah, begitu juga dengan mengikuti perintah Rasulullah, menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulullah. Nah, kata ayat ini, apakah orang-orang yang ikut dengan keridhaan Allah itu sama dengan kaman ba'a bisakhatin minallah, sama atau seperti orang-orang yang kembali dengan murka Allah, ya, artinya orang-orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dari golongan-golongan orang-orang yang berkhianat dan kemudian akhirnya murtad daripada agama Allah, bergabung dengan orang-orang musyrikin. Maka kata Allah, apakah sama mereka ini? Tentu tidak sama. Ya, tidak sama orang yang patuh tunduk kepada Rasulullah SAW, mendengarkan perintahnya, mengikuti instruksinya, tidaklah sama orang-orang ini dengan orang-orang yang kembali dengan murka Allah, ya, atau masuk ke dalam murkanya Allah karena berkhianat dan membangkang dengan Nabi Muhammad SAW dan akhirnya bahkan sampai murtad, gitu ya. Wa ma'wahu jahannam, dan orang-orang itu tempatnya adalah neraka jahanam, ya, wa bi'sal masir, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hum darajatun indallah, mereka itu memiliki derajat-derajat yang berbeda-beda di sisi Allah. Wallahu basirun bima ya'malun, ya. Orang-orang itu memiliki derajat yang bertingkat-tingkat, orang-orang mukminin, orang-orang muttaqin, orang-orang muhsinin, kemudian turun menjadi kafirin, musyrikin, munafikin, semuanya nanti ada derajat-derajatnya, level-levelnya, tingkatan-tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha melihat apa-apa yang mereka kerjakan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Maka sungguh betul-betul Allah telah memberi karunia. Allah telah memberi karunia di atas orang-orang yang mukmin. Jadi Allah di sini sampai mentakkidkan, ya, artinya menegaskan dengan betul-betul Allah itu telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang mukmin. Di sini Allah mengatakan betul-betul sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang mukmin. Yaitu ketika, yang karunia itu bagaimana bentuknya? Yaitu ketika ba'atsa fihim, dia mengutus di antara dari mereka rasulan min anfusihim. Allah mengutus kepada mereka, kepada orang-orang Arab ini, rasulan min anfusihim, seorang rasul dari diri mereka sendiri. Maksudnya dari tengah-tengah mereka sendiri. Bukan orang Bani Israel, bukan orang Persia, bukan orang Romawi, tetapi nabi yang Allah utus kepada mereka, nabi dari kalangan mereka sendiri, dari kaum Quraisy, ya, dari orang Arab, bukan orang Yahudi, bukan orang Bani Israel atau Persia atau Romawi, tetapi nabi yang Allah berikan kepada mereka itu seorang nabi atau rasul yang dari diri atau jiwa mereka sendiri, dari keturunan mereka sendiri, dari kabilah mereka sendiri, ya, yaitu orang-orang Arab. Yang mana yatlu alaihim ayati, yang mana nabi yang berasal dari tengah mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri itu, yatlu alaihim ayati, yang setiap hari membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ya, Allah turunkan wahyu-wahyunya untuk kebaikan mereka setiap hari. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ya, Rasulullah berdakwah kepada bangsanya, orang-orang Arab. Ya. Nah, ini merupakan karunia kata Allah. Allah berikan nabi dari kalangan mereka, bukan orang lain, ya. Kalau orang lain mungkin agak asing bagi mereka tentunya. Nah, ini dari kalangan mereka sendiri, dari suku mereka, dari keluarga mereka, dari nasab mereka, begitu. Dan kemudian nabi ini setiap hari memberikan wahyu Allah kepada mereka, menuntun mereka, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Kemudian yang ketiga, wa yuzakkihim. Nabi itu juga membersihkan jiwa mereka, ya, membersihkan jiwa mereka
wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan mereka akan kitab ini melalui hadis-hadisnya. Rasulullah ajarkan kepada para sahabat apa-apa yang tidak jelas bagi mereka, tidak mereka mengerti tentang Al-Qur'an. Ya, karena Rasulullah hidup bersama mereka, langsung Rasulullah ajarkan. Wal hikmah, dan Rasulullah juga datangkan kepada mereka hikmah, ya. Di samping ilmu ada hikmah, itu sikap-sikap yang baik, akhlak budi pekerti yang baik. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan meskipun adalah mereka itu sebelumnya berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Jadi Allah, kalaulah bukan karena nikmat Allah yang menyelamatkan orang-orang kafir ini, orang-orang Quraisy ini, orang-orang Arab ini, yang sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang sangat nyata, kekafiran, kejahiliahan yang luar biasa, ya. Ada yang membunuh anaknya, ada yang menikahi ibunya, ada yang menikahi mantan istri ayahnya, ya. Ada yang tawaf di Ka'bah dengan bertelanjang. Banyak sekali kesesatan orang-orang Arab pada waktu itu. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, kasih sayang Allah yang mengirimkan kepada mereka seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yang nabi itu setiap hari membacakan ayat-ayat Allah, ya, mensucikan mereka, jiwa mereka, dan membacakan, menjelaskan, mengajarkan Al-Qur'an, dan memberikan kepada mereka contoh tauladan kebijaksanaan, hikmah, maka tentu mereka akan tetap berada di dalam kesesatan mereka tersebut, ya. Jadi ada satu kisah yang menarik Bapak dan Ibu, bagaimana Rasulullah SAW ini memberikan tazkiyah, ya, memberikan tazkiyah kepada sahabat. Tazkiyah itu artinya pensucian jiwa. Pensucian jiwa membuat mereka mencintai akhirat daripada dunia, menjunjung tinggi akhlak yang baik. Padahal mereka itu tadinya orang-orang yang kasar, orang-orang yang bengis, ya, orang-orang yang barbar, orang-orang musyrikin Quraisy ini, orang-orang Arab ini. Tapi dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah, mereka menjadi orang sangat lembut, orang yang sangat mudah tersentuh hatinya, yang tinggi budi pekertinya, yang mendahulukan orang lain, dan berbagai macam akhlak-akhlak yang baik akhirnya menjadi sesuatu yang melekat dalam jiwa mereka. Dalam sebuah kisah dalam perang Hunain diceritakan bagaimana cara Rasulullah mensucikan jiwa-jiwa sahabat ini. Disebutkan dalam perang Hunain setelah peperangan selesai, dan Rasulullah mulai membagi-bagikan harta rampasan perang. Di situ diceritakan dalam sebuah riwayat, Rasulullah membagikan harta rampasan perang ini kepada orang-orang yang baru bergabung dengan agama Islam, yaitu orang-orang dari Makkah. Karena perang Hunain ini terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Bahkan bergabung dalam perang itu Abu Sufyan, yang tadinya adalah gembong kafir, ya, sudah masuk Islam, akhirnya ikut dengan perang Hunain bersama Rasulullah. Dan tentunya juga beberapa orang-orang Makkah yang ikut berperang tapi baru masuk Islam, gitu, ya. Nah, Rasulullah SAW membagikan hampir semua atau semua daripada harta rampasan perang ini kepada orang-orang Makkah tadi, ya. Orang-orang Ansar yang datang dari Madinah bersama beliau tidak dikasih sedikit pun. Nah, mulai dari situ ada sahabat yang bergumam, yang berkata, tuh lihat Nabi Muhammad, mulai nampak ta'assubnya, yang dia kasih cuman orang-orang kampungnya saja, orang-orang Mekah. Nah, kita orang-orang yang dari Madinah nggak dikasih harta rampasan perang. Lalu nampak oleh Rasulullah sikap mereka itu, ada yang cemberut begitu, ya, ada yang bermuka masam, ya. Mereka tidak berani berkata-kata, tidak berani protes karena itu sudah tindakan Nabi. Namun namanya manusia, melihat orang lain dapat harta rampasan perang, dan orang itu kerabatnya Rasulullah, orang kampungnya Rasulullah, karena orang-orang Mekah, ya, mereka mulai berkata-kata hatinya, kenapa ini Rasulullah kita tidak dikasih, yang dikasih orang lain semua, orang daripada Mekah, ya. Nah, di situ Rasulullah SAW akhirnya menanyakan, ada apa gerangan dengan kalian, ya? Kenapa kalian seperti bermuka cemberut, bermuka masam, dan tidak ridho, tidak ikhlas? Ya, lalu mereka mengatakan, engkau memberikan semua harta rampasan perang kepada orang Mekah, kami nggak dapat bagian dari Rasulullah, ya. Ya, di situ Rasulullah akhirnya tahu, ternyata itu sebabnya. Ya, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, bukankah dulu kalian dalam keadaan sesat, lalu aku jumpai kalian dan kemudian kalian mendapat petunjuk. Rasulullah sebut semua kebaikan yang telah Rasulullah berikan, ya, yang itu semua berdimensi ukhrawi, memang tidak ada yang berdimensi duniawi, semua ukhrawi. Sahabat ini masih cemberut begitu, Bapak dan Ibu, karena yang memang namanya manusia yang diinginkan adalah materi, nggak cukup dengan janji-janji akhirat saja, nggak cukup dengan dikatakan nanti masuk surga lah, selamat lah, nggak. Namanya manusia melihat kenikmatan dunia diambil orang lain, dia juga kepengen begitu. Masih terlihat mukanya cemberut, ya, belum ikhlas, belum ridho. Akhirnya Rasulullah SAW, ya, singkat cerita begitulah kira-kira,
tampil ya khutbah di hadapan mereka, menyeru mereka, wahai kaum Ansar, ya, apakah kalian tidak rela memberikan harta rampasan perang itu kepada saudara-saudara kalian yang baru masuk Islam, yang tujuannya adalah agar hati mereka semakin terpaut kepada agama Islam, ya, diberikan semua harta rampasan perang agar mereka happy, bahagia, gembira, pulang ke rumahnya dan semakin kokoh hatinya kepada agama Islam. Kan baru masuk Islam ceritanya. Baru selesai ditundukkan kota Mekah dan orang-orang musyrikin itu akhirnya mengucapkan syahadat dan akhirnya berperang di perang Hunain bersama Rasulullah. Nah, itulah strategi Rasulullah agar orang-orang yang imannya masih lemah ini kokoh dan terus semakin mantap dan istiqomah menjadi orang Islam. Rasul berikan semua harta rampasan perang. Mendengar itu orang-orang Ansar ini masih cemberut, Bapak dan Ibu, masih cemberut, cembetut begitu ya, bermuka muram dan tidak ridho, tidak ikhlas. Akhirnya apa kata Rasulullah, Ibu sekalian, Bapak dan Ibu? Kata Rasulullah, apakah kalian tidak rela jika teman-teman kalian, saudara-saudara kalian dari Mekah itu pulang ke rumah mereka membawa harta rampasan perang, sedangkan kalian kembali ke Madinah, ke rumah kalian, ke kampung kalian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama Habibullah, bersama kekasih Allah, Nabi yang sangat mulia, yang dicintai oleh semesta alam, kekasih Allah, ya, yang karena beliaulah dunia ini diciptakan. Apa yang kurang? Begitulah kira-kira Rasulullah mengatakan, menggugah hati sahabatnya. Nah, mendengar ini para sahabat tersentak, Bapak dan Ibu, tersentak dari sikap mereka itu, dan akhirnya mereka menangis sejadi-jadinya, menyadari kesalahannya bahwasanya tidak ada yang lebih berharga di atas dunia ini dibanding dengan kembalinya mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, Nabi, Rasul yang mereka cintai, melebihi jiwa dan raga mereka itu kembali bersama mereka ke Madinah. Padahal Rasulullah bisa saja balik ke Makkah, ya, tinggal di kampung halamannya, karena kan Rasulullah orang Makkah. Ya, kalau itu terjadi, betapa ruginya orang-orang Ansar ini. Akan tapi ketika Rasulullah bandingkan, ya, apakah kalian tidak rela mereka pulang bawa harta rampasan, tapi kalian pulang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang doanya mustajab. Kalian minta doa apa saja, kalau ada Rasulullah bersama kalian, dikabulkan doa kalian semua. Allah turunkan berkah, nikmat kepada kalian, ya, begitu banyak karena Rasulullah bersama kalian. Ya, akhirnya dalam sebuah penjelasan saya pernah dengar, melihat para sahabat tersebut telah ridho, menangis, ya, menyesali kesalahannya. Akhirnya Rasulullah mengangkat tangannya ke langit, mendoakan kepada orang-orang Ansar ini, ya, agar Allah memberikan keberkahan, kebaikan, kemuliaan kepada orang Ansar, bahkan sampai kepada anak cucu dan keturunannya. Luar biasa, Bapak Ibu. Orang Makkah tadi pulang hanya membawa emas, ya, membawa ternak, rampasan perang, sedangkan orang Ansar pulang ke rumahnya bersama Rasulullah dan bersama sebuah doa yang tentunya doa yang mustajab, diberikan keberkahan, kebaikan, kemuliaan hidup, tentunya rezeki dunia juga di situ isinya. Dan begitu juga untuk anak-anak mereka dan keturunan mereka. Nah, begini cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentazkiyah, ya, mensucikan jiwa-jiwa para sahabatnya agar tidak cenderung mencintai dunia, ya, dan melupakan kebaikan akhirat yang jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi dibanding apapun yang bersifat keduniaan ini. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang terakhir, ayat 165, Allah mengatakan, awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha. Dan di sini Allah mengingatkan, ya, meminta Nabi Muhammad atau para sahabat untuk mengingat kembali suatu kejadian, ya. Awalamma asabatkum musibah, dan mengapa ketika suatu musibah menimpa kalian, ya, yaitu musibah berupa kekalahan di perang Uhud itu tadi. Mereka banyak yang terluka, terbunuh, lalu akhirnya menyesali diri kenapa berperang dan sedikit mengumpat Nabi, ya, ini seorang Nabi kok malah kita kalah begitu. Maka Allah mengatakan kepada mereka, dan mengapa ketika suatu musibah menimpa kalian berupa kekalahan dalam perang Uhud, yang padahal qad asabtum mithlaiha, kamu juga telah menimpakan orang lain seperti semisalnya. Maksudnya ini Allah membandingkan antara perang Uhud dengan perang Badar. Kalau di perang Uhud kalian kalah, ya, 70 orang sahabat mati, syahid, dan banyak yang terluka, maka sesungguhnya di sebelumnya kalian telah menimpakan hal yang sebaliknya kepada musuh kalian, di mana pada waktu itu juga orang kafir mengalami kekalahan. Ya, 70 daripada orang-orang kafir terbunuh, dan hampir 70 orang juga menjadi tawanan perang, dibawa oleh pasukan Nabi Muhammad
ke Madinah, dijadikan tawanan. Jadi kata Allah, kenapa demikian sikap kalian? Ya, qultum anna hadza, lalu kalian mengatakan bagaimana ini terjadi? Bagaimana kita bisa kalah hari ini? Padahal ada nabi bersama kita, ya. Tapi kok kita kalah, kita babak belur begitu ya. Maka Allah ingatkan kepada mereka, mengapa kalian berkata demikian? Bukankah ketika musibah hari ini menimpa kalian, sebelumnya kalian telah diberikan kemenangan bersama nabi. Jadi jangan salahkan nabi begitu. Ya, qul huwa min indi anfusikum, katakanlah wahai Muhammad, kekalahan yang kalian derita hari ini min indi anfusikum, karena akibat ulah diri kalian sendiri. Kalian yang berkhianat, kalian yang meninggalkan jabar rumah. Ya, pasukan pemanah itu tadi meninggalkan posisinya, turun ke bukit, ke lembah, mengejar harta rampasan perang. Sehingga terlihat oleh Khalid bin Walid, lalu dia memutar arah dan menyergap pasukan Nabi Muhammad dari belakang. Ya, jadi di sini Allah mengatakan, mengapa kalian bersikap demikian? Bukankah kalau hari ini kalian ditimpa musibah, kekalahan, kalian sebelumnya telah diberikan kemenangan? Kenapa diberikan kemenangan? Karena kalian patuh, karena kalian taat kepada nabi kalian. Ya, kalian pada waktu perang Badar berhasil membunuh 70 orang-orang musyrik dan menawan hampir juga 70 orang daripada orang musyrik. Jadi seperti yang kita bahas dalam ayat sebelumnya, hari itu dibergilirkan oleh Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Biasa saja ya. Dalam perang itu ada kalah, ada menang, ada kita mundur. Mundur bukan untuk melarikan diri, tapi menyusun kembali strategi. Biasa itu dalam sunnatullah ya, dalam sunnatul hayat. Maka Allah mengatakan, kalaupun pada hari ini kalian kalah, bukan karena nabi kalian tidak sakti lagi. Ya, bukan karena Allah telah meninggalkan nabinya, tidak, tapi semata-mata karena pengkhianatan kalian sendiri, ya. Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah wahai Muhammad, kekalahan hari ini itu, musibah yang menimpa kalian itu min indi anfusikum, karena ulah diri kalian sendiri yang tidak patuh, ya, yang tidak patuh dan taat kepada perintah nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah Bapak dan Ibu rahimakumullah, tadabbur kita pada pagi hari ini, ayat surah Ali Imran 159 sampai 165. Tentunya banyak ibrah tadi yang bisa kita dapatkan seperti yang telah kita sampaikan, meskipun kejadian masih berhubungan dengan perang Uhud dan bagaimana Allah mentarbiyah, ya, mendidik Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, para sahabat dengan ayat-ayat ini. Yang tentunya bukan untuk mengejek, bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan, tidak. Tapi tujuannya adalah untuk mentarbiyah, ya, memperbaiki akhlak mereka, memperbaiki sikap mereka, persepsi dan lain sebagainya. Yang tentunya ini juga harus menjadi hikmah yang harus kita ambil dalam kehidupan kita, bahwasanya yang namanya perjuangan itu penuh dengan tantangan dan rintangan, tapi kita harus memiliki keyakinan kepada Allah, ya, bahwasanya ketika Allah telah memberikan kemenangan, tidak ada yang bisa mengalahkan kita, dan sebaliknya. Dan tadi juga di awal telah kita singgung perintah oleh Allah untuk bersikap lemah lembut kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, pengikutnya, dan itu juga menjadi perintah bagi kita, dan juga terkait tadi dengan musyawarah dan juga yang berhubungan dengan tawakal itu tadi, ya. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa sedikit saya sampaikan pada kesempatan ini, dan terima kasih saya ucapkan atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf perkataan saya. Barangkali masih ada waktu untuk 30 menit ke depan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Demikian dari saya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.